Dalam kehidupan masyarakat, perubahan sosial adalah hal yang tidak dapat dihindari. Menurut Selo Somarjan, perubahan sosial adalah perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Ini berarti, setiap aspek kehidupan masyarakat, seperti norma, nilai, atau sistem pendidikan, mengalami perubahan seiring waktu. Max Weber juga menyatakan bahwa perubahan sosial berhubungan erat dengan perkembangan teknologi dan cara manusia berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Perubahan dalam cara belajar dan pendidikan di sekolah didorong oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Beberapa penyebab utamanya adalah, yang pertama, yaitu perkembangan teknologi. Hal ini dipengaruhi oleh teknologi digital, di mana teknologi informasi dan komunikasi, TIK, terus berkembang pesat. Perangkat seperti komputer, tablet, smartphone, dan internet telah mengubah cara siswa mengakses informasi. Pembelajaran yang dulunya hanya berbasis buku, sekarang didukung oleh berbagai sumber daya digital seperti video tutorial, e-book, dan platform online seperti Google Classroom, DigiSlamik, atau Zoom. E-learning dan platform online. Dengan adanya teknologi, sekolah dapat menawarkan kelas secara virtual atau e-learning. Ini memungkinkan siswa belajar di mana saja dan kapan saja. Platform seperti Coursera, Khan Academy, atau Ruang Guru di Indonesia menjadi alternatif sumber pembelajaran. Modernisasi. Ada beberapa aspek dalam modernisasi, yaitu yang pertama, perubahan kurikulum. Dalam rangka menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, kurikulum pendidikan juga terus berubah. Contohnya, sekolah sekarang lebih menekankan pada pembelajaran berbasis project-based learning, yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan analitis. Kemudian, metode pengajaran baru. Modernisasi juga menciptakan metode pengajaran yang lebih interaktif, seperti diskusi kelompok, presentasi, atau pembelajaran kolaboratif yang menggantikan metode ceramah yang cenderung pasif. Globalisasi. Akses ke pendidikan internasional. Globalisasi memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses sumber daya dan pengetahuan dari seluruh dunia. Mereka bisa belajar dari standar internasional, mengambil kelas dari universitas luar negeri, atau berkolaborasi dengan siswa dari negara lain. Bahasa dan budaya. Dengan globalisasi, bahasa Inggris dan pengetahuan tentang budaya internasional menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan. Sekolah mulai memasukkan kurikulum internasional seperti Cambridge atau IB yang memberi kesempatan siswa untuk bersaing secara global. Perubahan dalam cara belajar dan sistem pendidikan membawa berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa dampak utamanya. Yang pertama, yaitu dampak positif. Salah satu dampak positif dari sistem pendidikan adalah akses informasi yang lebih mudah. Siswa kini dapat mengakses berbagai sumber pengetahuan secara lebih cepat dan mudah melalui internet. Ini membuka peluang bagi mereka untuk belajar dari sumber-sumber terbaik di seluruh dunia tanpa terbatas oleh lokasi geografis. Dampak positif yang berikutnya yaitu pembelajaran yang lebih fleksibel. Dengan adanya teknologi, siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik. Pembelajaran jarak jauh dan blended learning, kombinasi pembelajaran daring dan tatap muka, menjadi lebih umum. Kemudian, peningkatan keterampilan teknologi. Siswa sekarang lebih terlatih dalam menggunakan teknologi, baik untuk mencari informasi, mengerjakan tugas, hingga berkolaborasi dengan rekan sejawat secara online. Ini memberi mereka keuntungan saat memasuki dunia kerja yang semakin digital. Dan yang terakhir, yaitu pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Dengan metode pembelajaran baru, seperti project-based learning, siswa didorong untuk berpikir kritis, mencari solusi kreatif, dan bekerja sama dalam tim. Ini meningkatkan keterampilan berpikir analitis dan problem solving. Yang kedua, yaitu dampak negatif. Dampak negatifnya, yaitu kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Di beberapa daerah pedesaan atau keluarga dengan keterbatasan ekonomi, siswa mungkin tidak memiliki akses ke perangkat teknologi seperti laptop atau internet cepat. Ini menimbulkan kesenjangan digital yang dapat mempengaruhi prestasi akademik mereka. Dampak yang kedua yaitu kehilangan interaksi sosial langsung. Dalam pembelajaran daring, siswa berkurang interaksi sosialnya secara langsung dengan guru dan teman-teman sekelasnya. Ini bisa mengurangi keterampilan sosial dan komunikasi mereka, terutama dalam aspek pembelajaran tatap muka yang penting untuk pengembangan karakter. Yang ketiga yaitu distraksi teknologi.
Teknologi yang membantu proses belajar juga bisa menjadi gangguan. Misalnya, siswa bisa terganggu dengan media sosial atau game saat seharusnya fokus pada pembelajaran online. Dan dampak yang terakhir yaitu penurunan penguasaan nilai kearifan lokal. Fokus yang berlebihan pada pembelajaran berbasis teknologi dan standar internasional bisa menyebabkan pengabaian terhadap nilai-nilai budaya lokal. Kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan nilai-nilai adat bisa terlupakan jika tidak diintegrasikan ke dalam kurikulum secara seimbang. Kearifan lokal adalah aspek penting yang harus tetap dijaga. Pendidikan tidak hanya soal mengejar ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai lokal. Misalnya, di Indonesia, siswa tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan modern, tetapi juga diajarkan tentang pentingnya gotong royong, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan hidup bangsa. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, pendidikan harus mampu menyelaraskan keduanya, antara kemajuan teknologi dan pelestarian kearifan lokal. Ini adalah tugas penting agar siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berakar kuat pada budaya mereka sendiri. Itulah penjelasan singkat mengenai perubahan cara belajar dan pendidikan di sekolah. Perubahan cara belajar dan sistem pendidikan di sekolah adalah cerminan dari perubahan sosial yang lebih luas dalam masyarakat. Dengan adanya teknologi, modernisasi, dan globalisasi, pendidikan di masa kini jauh lebih dinamis. Namun, di sisi lain, kita tidak boleh melupakan kearifan lokal yang menjadi identitas bangsa. SMP Salman Al-Farisi Bandung menjadi sekolah yang tetap mempertahankan nilai kearifan lokal tanpa melupakan perkembangan teknologi. Karena SMP Salman Al-Farisi Bandung memiliki profil pelajar yang tentu menguatkan akidah di tengah perkembangan teknologi di masa globalisasi dan modernisasi. Sekian video dari kami. Kami, Syabir Mahfuz Prahono, Ismail Hisham Fathur Rahman, dan Rasyaka Radian Arsk dari Vereniging 26, SMP Salman Al-Farisi Bandung mengucapkan, terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.